Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, barusan itu saya sudah share ya video tentang batuk pilek bagi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Begitu saya share, begitu saya tampilin, ternyata langsung banyak sekali yang respon. Tetapi pertanyaannya tentang yang lainnya lagi. Kayak macam Akmal Sultan, kemudian Amin H, kemudian Lis Risnawati, kemudian Dini Febriani ya. Nah itu ya, saya akan jelaskan di sini ya. Nah bagi teman-teman yang mau bertanya, tonton videonya sampai habis. Semoga saja pertanyaannya ada yang sama bagi teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan dari Akmal Sultan nih ya. Kulit kepala terasa tebal katanya gitu ya teman-teman ya. Itu pertanyaan dari Akmal Sultan yang bertanya tentang Pak, kulit saya tuh kulit kepala itu terasa tebal gitu ya teman-teman ya. Nah untuk kepala itu selalu mengalami ada serasa tebal gitu teman-teman ya. Nah cara menanganinya seperti apa kita harus tahu dulu ya, biar kalian itu bisa menanganinya dengan tepat, dengan mudah, biar kalian itu mengerti dan tidak bingung kenapa sih sebetulnya kepala itu terasa kayak yang tebal gitu teman-teman ya. Nah itu kepala itu terasa tebal itu bagian kulit sama ke belakang gitu teman-teman, dan itu bukan kulit sebetulnya ya. Nah itu jadi kenali saja dulu asal mulanya. Nah biasanya kepala terasa tegang, kemudian kulit bagian sini agak terasa tebal gitu, jadi semuanya itu agak terasa tebal. Nah itu sebetulnya bukan dari penyakit apa-apa teman-teman ya. Itu sebetulnya dari psikis kita, jadi dari psikosomatis, karena memang terlalu sering berpikir tentang penyakit ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir tentang penyakit, sering berpikir dan lagi berpikir lagi, itu nanti kita stres sendiri ya. Walaupun misalnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau dikatakan kalian sedang stres, itu pasti akan marah, tidak mengakui stres gimana, apa saya itu tidak stres ya katanya gitu. Padahal tanpa disadari kalian terlalu banyak pikiran, itu bisa stres, akhirnya ada penegangan otot teman-teman ya. Ada penegangan otot lah. Jadi kalau misalnya kita pegang ini bagian belakang, itu kayak macam papan ya, kayak macam papan agak tebal gitu ya teman-teman ya. Itu sebetulnya bukan kulit tetapi otot yang menegang. Nah otot menegang itu bisa dari atas ini ya, bisa dari atas ini sampai ke belakang, itu ke bawah. Nah itu agak tertarik karena ada penegangan sendiri ya, ada penegangan tersendiri karena memang kita banyak pikiran. Nah makanya kalau misalkan kalian ingin menanganinya hal seperti itu, belajarlah relax serilek-rileknya, jangan terlalu banyak pikiran ya. Apa yang kalian pikirkan gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian memikirkan tentang penyakit setiap hari, aduh ini kepikiran tentang penyakit terus, stop berpikir tentang penyakit, bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu yang penting intinya ini gangguan ini tidak berbahaya sama sekali, nggak usah dipikirkan lah. Yang harus kalian pikirkan itu cara menanganinya seperti apa. Nah itu teman-teman, jadi jangan berpikir begini, ini penyakit apa lagi ya nih, aduh ini nggak nyaman, nggak usah kesana ya. Yang penting kalian fokus aja di penanganannya seperti apa. Kalau misalnya ada penegangan otot, belajar rileks ya, belajar rileks, santai, jangan terlalu dipikirkan, belajarlah masa bodoh. Yang penting gimana caranya supaya saya rileks. Nah itu teman-teman ya, biar nanti ototnya mengendor lagi gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami ketika dulu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Itu kalau misalkan asam lambung sudah ada psikosomatisnya, itu pasti sangat mengganggu sekali karena dampak psikosomatis itu ada juga gitu teman-teman. Jadi ketika kita sedang terkena gangguan asam lambung, sensasi asam lambung kita dapatkan, kemudian kalau misalnya asam lambungnya kita sudah terkena psikisnya, psikosomatisnya ada, itu nanti dampak sensasi psikosomatisnya ada juga, jadi nambah lah gitu ya. Makanya teman-teman biar tidak terkena biar tidak terkena sensasi psikosomatisnya juga, makanya stop berpikir tentang hal penyakit, berpikir tentang yang lain-lain, jangan berpikir tentang permasalahan-permasalahan yang sangat besar gitu teman-teman ya, sehingga bisa memicu kita stres. Akhirnya kalau misalnya stres, nanti ada sensasi-sensasi yang lainnya. Dan kebetulan untuk sensasi psikosomatis itu sangat banyak sekali, tetapi dominannya seperti itu ya. Jadi ada penegangan otot lah karena kita banyak pikiran. Nah itu teman-teman, cara menanganinya sudah saya jelaskan tadi. Relax saja, santai saja, fokus di bagaimana cara menanganinya. Kalian lebih utamakan jalan-jalan saja gitu ya, cari hiburan ya, keluar gitu ya, keluar jalan-jalan gitu biar kita itu relax, fresh. Tetapi kalau misalnya waktu di awal-awal, di pertama-pertama, kalau misalnya kita jalan-jalan memang agak nggak nyaman juga, tetapi paksakan saja, jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah teman-teman. Itu kuncinya ya.
jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah, dengan catatan kalau misalnya kalian mau keluar, kalian mau aktivitas yang menyenangkan, tetap harus makan dulu ya, harus makan dulu, minumnya penuhi dulu, makanannya penuhi dulu ya. Tetapi untuk makanan ini kalian juga harus dijaga makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan yang ada efek sampingnya. Nah, makanan yang ada efek sampingnya itu yang seperti apa? Yang bisa memicu asam lambungnya meningkat lagi, yang bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Nah, itu untuk makanan-makanan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, makanya tengok saja. Nah, itu ya, makanya untuk Akmal Sultan itu kenapa kulit terasa tebal, kulit kepala itu terasa tebal, karena memang itu ada penegangan otot gitu ya teman-teman. Dan untuk penegangan otot, obatnya cuman relax, santai saja. Yang namanya banyak pikiran atau sering cemas itu pasti ototnya menegang. Cemasnya tidak ada, tetapi pikirannya selalu berpikir tentang hal yang lebih, itu pasti ada penegangan otot. Berpikir tentang yang lain-lain tidak, tetapi ada cemasnya juga, sama ototnya bakalan pasti menegang. Caranya sama gitu ya teman-teman ya. Relax-relaxnya, lakukan aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman, dengan catatan sudah makan dan minum. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian Amin H, ini kayaknya berkaitan ya pertanyaannya tadi ya. Saat ini serba salah Pak katanya gitu. Mau keluar gampang masuk angin. Nah itu ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang suka serba salah. Di sisi lain kita perlu aktivitas ya. Perlu aktivitas untuk pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kita. Tapi di sisi lain ketika mau keluar, badan kita itu sering mudah terkena masuk angin gitu ya teman-teman ya. Nah kenapa bisa masuk angin? Nah ini keterkaitannya ya, biar kalian bisa menanganinya. Kenapa badan kita saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mudah masuk angin? Nah itu juga saya dulu pernah mengalami seperti itu. Nah ini sebetulnya badan kalian itu belum belum bisa menyesuaikan saja ya, karena sudah terlalu lama ya. Ini sepengalaman saya ya, terlalu lama diam diri di rumah gitu, merasakan sensasi badan kita itu sudah nyaman-nyamannya di rumah ya, tetapi ketika mau keluar itu pasti gampang masuk angin gitu teman-teman, karena memang badannya belum menyesuaikan. Lawan saja, nggak apa-apa. Nanti juga kalau misalkan kalian terbiasa dengan sering keluar, nanti kalian juga dengan sendirinya akan terbiasa teman-teman ya, jadi akan lebih kuat gitu nanti kena angin biasa. Tetapi kalau misalnya untuk angin-angin yang berhembusnya terlalu besar, itu juga harus dihindari teman-teman ya. Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika orang yang normal pun, orang yang sehat pun, kalau misalnya mendapat hempasan atau terpaan angin yang besar, itu pasti masuk angin nah teman-teman ya. Makanya bagi siapapun yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan masih terkena serba salah lah, masih mudah terkena masuk angin, jangan dicemaskan, jangan terlalu banyak pikiran. Itu memang hal biasa karena badan kita itu belum bisa menyesuaikan dengan keadaan di luar teman-teman ya. Lakukan saja sesering mungkin dengan sering memakai jaket gitu teman-teman ya. Kalau misalnya memakai jaket juga tetap sering masuk angin, nggak apa-apa, itu wajar, belum terbiasa saja gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nanti juga kalau misalnya kalian terbiasa, nanti juga kalian akan biasa. Ingat ya, kita bisa karena memang terbiasa gitu ya teman-teman. Jangan kalian mentang-mentang nggak mau keluar karena gampang masuk angin, berdiam diri terus aja di rumah gitu teman-teman, nggak keluar-keluar. Mau sampai kapan perbaikannya? Nah itu teman-teman, makanya lakukan saja keluar ya. Biasakan lagi gitu teman-teman, biasakan lagi kalian keluar, dengan catatan kembali lagi ya, minum dan makannya harus tetap sudah gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Risnawati, saya makan masih 2 jam, 2 jam sekali. Kalau telat suka lemes katanya gitu. Tetapi kalau sering makan takut diabetes gitu teman-teman ya. Nah gini ya, untuk Mbak Risnawati, makan 2 jam itu untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat bagus sekali, karena itu adalah merupakan bagian trik ya. Bagian trik, kenapa harus memakai trik seperti itu? Kita makan apapun yang bergizi, bervitamin, karena memang pencernaannya sedang tidak baik, akhirnya menyerap energinya itu, menyerap nilai kebaikan dari makanan tersebut tidak akan sempurna. Makanya triknya sering makan saja. Makanya di sini juga Mbak Lisna itu ketika sering makan, walaupun sudah 2 jam sekali, tetapi kalau telat suka lemes juga, itu nggak apa-apa, wajar, berarti pencernaannya belum beres, menyerap energinya belum sempurna gitu, kerja lambungnya belum sempurna. Nah itu. Dan kemudian di sini juga ada ketakutan tersendiri ya, ketakutan tentang kalau misalkan sering makan itu takutnya kena diabetes gitu teman-teman ya.
Nah ini memang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya sering makan juga, memang kita itu selalu kepikiran tentang penyakit diabetes ya. Saya juga dulu seperti itu. Jadi ketika sering makan, malah saya itu sering berpikir, aduh nanti kalau misalnya sering makan yang bergizi sekali gitu ya, apakah kita itu akan terkena diabetes? Nah kita kembali lagi ke asam lambung ya, kita kembali lagi ke pencernaan kita. Kita itu pencernaannya sedang tidak beres ya. Pencernaannya sedang tidak beres. Jadi makan sebanyak apapun, contoh lah ini kayak sekarang 2 jam sekali, itu menyerap energinya tidak sempurna, dengan tanda kalau misalnya masih telat makan itu suka apa ya? Suka lemas. Nah, berarti itu patokan lah buat teman-teman yang bingung masalah makan, takut kena diabetes. Kalian jangan takutkan tentang gangguan diabetes ya. Kalau seandainya kalian sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sering makan juga, itu tidak akan terkena gangguan diabetes. Karena apa? Karena serapan gizinya, serapan glukosanya, serapan proteinnya, serapan apapun nilai kebaikan dari makanan tersebut tidak akan terserap dengan sempurna, teman-teman ya. Nah itu, jadi nggak usah takutkan ke sana. Yang penting kalian fokus saja di pengisian energinya, setiap harinya harus terpenuhi gitu. Sering makan aja nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalau sudah misalkan ada perbaikan, gimana caranya Pak? Apakah saya harus terus harus terus makan selama 2 jam sekali? Ya enggak juga gitu teman-teman ya. Dan untuk makan, sering makan itu tidak saya bisa jelaskan. Karena apa? Karena dulu juga saya sering makan itu, berhenti sering makan itu tidak direncanakan sama sekali gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalian itu timbul rasa cuek ya, timbul rasa cuek dengan keadaan kita, timbul rasa cuek, apapun yang terjadi ada rasa cuek. Nah berarti itu imun kalian sudah agak meningkat teman-teman ya. Dan kemudian dengan tanda-tanda kalau telat makan juga, itu kalian tidak lemes, tidak gemeteran. Nah itu tanpa disadari, tanpa kita rencanakan, itu makannya nanti terbatas ya. Jadi dulu juga saya sampai dari pertama 7 kali, kesininya 6 kali, kesininya 5 kali. Jadi pada waktu jam makannya itu hadir, ini sudah waktunya makan nih. Tetapi karena memang sudah ada rasa cuek, karena memang tenaganya ada gitu teman-teman ya. Jadi jam makan tersebut mulai sama saya itu terhindari gitu. Jadi jam 9 itu harus saya makan karena memang tenaganya ada, sudah mulai tidak lemas lagi, tidak gemeteran lagi. Jadi ada rasa cuek, jadi kadang sering terlewati. Jadi yang dulunya 7 kali, yang kesininya 6 kali, kesininya menjadi 5 kali, dan kemudian 4 kali, 3 kali gitu teman-teman. Normalnya 3 kali. Nah untuk 3 kali itu sampai sekarang saya pertahankan. Jadi walaupun saya sudah masih merasa kenyang atau tenaganya masih ada, tetap sampai sekarang juga kalau sudah waktunya jam makan saya makan gitu teman-teman ya. Karena untuk murninya orang sehat itu makan sehari 3 kali. Pagi-paginya kita sarapan, jam 12-nya kita makan siang, kemudian sorenya kita makan malam. Untuk makan malam saya hindari, jadi makan malamnya diganti dengan makan sore antara jam 5 sore ya, jam 5 lebih lah, jam 5.30 lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Mbak Lis Risnawati. Jadi kalau misalnya Mbak itu sering makan sekarang 2 jam sekali, kemudian kalau telat itu suka gemeteran, suka lemas, itu memang apapun yang Mbak cerna atau konsumsi itu nilai kebutuhannya belum terserap dengan sempurna. Jadi ya mungkin cukup 2 jam gitu teman-teman ya. Dan kemudian takut diabetes, jangan takut, karena memang pencernaannya sedang terganggu. Jadi mengkonsumsi makanan apapun yang banyak gizinya pun tidak terserap dengan sempurna gitu teman-teman ya. Nah itu. Dan kemudian untuk pertanyaan dari Dini Febriani, nah gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, nyeri ulu hati sudah 5 bulan tapi di USG hasilnya normal gitu teman-teman ya. Nah untuk Dini Febriani, nyeri ulu hati itu dulu juga sempat saya mengalami, dan sempat juga saya di USG, ternyata hasilnya sama gitu teman-teman ya. Hasilnya baik-baik saja, fine saja gitu teman-teman ya. Nah kenapa tetapi sering mengalami ulu hati itu sakit gitu teman-teman ya. Kita kenali saja dulu, jangan berpikir penyakit yang lain ya. Berpikirnya begini, itu apa sih sebetulnya ulu hati itu? Nah kalau di bahasa kedokteran itu ulu hati itu tidak ada, yang ada itu cuman esofagus gitu ya teman-teman ya, esofagus. Nah esofagus itu seperti apa, tugasnya seperti apa? Itu esofagus semacam kayak klep, jadi antara kerongkongan. Nah kerongkongan itu saluran makanan kita nih masuk ke sini kayak macam selang. Nah kemudian di bawahnya itu, di bawah di sini nih, itu ada semacam klep, itu untuk pembatas, tugasnya menutup dan membuka gitu teman-teman ya. Jadi kenapa harus ada klep?
Karena di bawah klep itu ada lambung ya. Nah, di dalam lambung itu ada cairan asam lambung. Nah, asam lambung itu sifatnya korosif karena untuk membantu sistem pencernaan kita. Jadi membantu makanan yang kita konsumsi, membantu membantu mencernanya, menghancurkannya biar nanti bisa terurai, gizinya bisa terurai, vitaminnya bisa terurai. Nah, makanya yang saya katakan di sini, yang saya jelaskan itu asam lambungnya ya. Asam lambungnya itu sifatnya tajam, kemudian asam. Nah, yang bisa menahan asam lambungnya itu hanya lambungnya sendiri. Makanya tugas klep itu ya, biar asam lambungnya tidak keluar gitu teman-teman ya. Jadi makanya itu tugasnya klep. Jadi ketika kita konsumsi makanan masuk ke area saluran ke sini, masuk, nanti esopagusnya membuka. Kemudian makanannya masuk ke dalam lambung. Dan kalau sudah makanannya sudah masuk, itu klepnya akan menutup lagi. Itu tugasnya gitu ya. Dan di dalam lambung makanan dicerna gitu teman-teman ya. Nah, kenapa klep ini suka mengalami sakit? Nah, ini biasanya itu sudah terganggu oleh asam lambungnya sendiri gitu teman-teman ya. Makanya di situ bisa ada pembengkakan. Jadi gagal fungsi lah, pembengkakan. Dan kalau misalkan yang namanya pembengkakan itu pasti kalau ditekan seperti ini kayak keras ya, kayak keras, kemudian kayak macam agak-agak sedikit sakit gitu ya teman-teman ya. Dan itu bahayakah? Tidak teman-teman ya. Kenapa bisa dikatakan tidak berbahaya? Karena nanti itu esofagus diperbaikinya oleh imun kita sendiri, bukan sama kita sendiri. Kita itu tugasnya hanya membantu saja gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membantunya supaya esofagusnya cepat membaik lagi? Cuman sering minum air hangat saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan asam lambung bukan asam lambung ya, kalau misalkan esofagusnya sedang bengkak kemudian terlewati lagi oleh asam lambung gitu teman-teman ya. Nah, itu harus kita basuh lagi biar pembetulannya itu lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Makanya sering minum air hangat saja, minimal 8 gelas dalam satu hari. Cara minumnya cukup pelan-pelan saja, jangan terlalu diteguk ya. Kita itu yang sakit esofagus minumnya harus pelan-pelan itu karena memang tugasnya hanya membasuh saja ya, membasuh ketika esofagusnya sudah terlewati oleh cairan asam lambung. Jadi basuhlah dengan minum air hangat pelan-pelan. Nah, minum 8 gelas juga itu sangat membantu sekali untuk menetralkan asam lambung yang ada di lambungnya. Jadi yang asamnya nilai keasamannya terlalu asam, nanti dibantu dengan air minum itu nanti keasamannya akan berkurang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi makanya jangan heran kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengalami ulu hatinya sering mengalami sakit. Dan itu sebetulnya kalau di bahasa kedokteran tidak ada ulu hati, yang ada itu namanya esofagus gitu teman-teman ya. Dan cara menanganinya sudah mudah sekali. Kalau misalnya sakit itu kenali saja dulu sakitnya kenapa. Oh, ternyata ada pembengkakan mungkin gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya rata-rata dominan paling itu pembengkakan ya, kayak macam dulu juga saya begitu ya. Dan ketika sudah mulai bengkak, rasanya tidak nyaman, di sini tuh sering mengganjal ya, kayak ditekan itu sakit. Kemudian agak keras juga. Nah, kalau yang lebih parahnya kayak macam saya dulu itu, kalau ketika jalan begini, dus gitu ya, dus jalan, itu suka dut-dutan ya, kayak macam ketarik lah esofagusnya. Nah, itu berarti sudah parah. Tetapi parahnya di sini dalam kata arti parahnya itu parah berbahaya bukan gitu ya teman-teman. Itu mungkin hanya pembengkakannya agak besar gitu ya. Yang namanya pembengkakan itu perbaikannya butuh tempo. Makanya saya selalu menjelaskan sabar menjalaninya. Yang penting ini penyakit tidak berbahaya saja gitu teman-teman ya. Kalian harus sabar menjalaninya. Lakukan penanganannya dengan sering minum air hangat pelan-pelan. Kemudian menjaga juga jenis makanannya. Nah, kembali lagi ya ke jenis makanannya. Kenapa harus menjaga jenis makanannya? Karena untuk membantu asam lambungnya biar tetap normal terus, biar tidak mengganggu terus esofagusnya gitu teman-teman ya. Makanya jaga juga jenis makanannya, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman video dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang barusan sudah saya lihat. Ketimbang saya nanti ngechat ngetiknya banyak-banyak, nanti bisa panjang lebar. Makanya saya share aja lewat video. Semoga saja nanti juga teman-teman yang mungkin akan bertanya hal yang sama nonton video ini, jadi tidak bertanya lah gitu teman-teman ya. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan itu sangat disayangkan sekali ya. Sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu belum sempat saya jawab
karena terlalu banyak pertanyaannya. Yang bertanya itu bukan kalian saja, banyak sekali ya. Jadi untuk di video barusan saja itu yang bertanya sudah agak banyak. Nah, belum lagi di video-video yang sebelumnya. Bayangkan saja dalam satu video itu bisa ratusan yang bertanya, sementara video saya itu jumlahnya sudah ada ratusan gitu. Jadi harus berapa ribu yang saya jawab. Makanya saya menjawabnya lewat video saja. Paling juga saya itu akan menandai teman-teman itu dengan cara nge-like saja lah gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena sekarang itu semakin hari itu alhamdulillah channel saya itu semakin membesar, dan setelah membesar itu banyak sekali, tambah banyak yang bertanya ya. Nah itu teman-teman, tetapi kalian jangan khawatir. Yang penting fokus saja di penanganannya, dan kemudian kalian juga harus fokus saja. Kalian harus mengerti saja, tanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Bisa ditangani dengan cara rumahan, karena memang gangguan ini hanya gangguan rumahan. Nah itu teman-teman. Oh ya, sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum saya akhiri, tolong di subscribe dulu ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya berkembang dengan baik, sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus mengeser tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Dan yang lebih utama lagi, kalian jangan lupa tombol loncengnya sama tombol like-nya. Nah itu teman-teman, jadi terlalu cepat ngomongnya, capek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.